Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca kembali kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami dengan kebenaran-Mu ini Tuhan. Sehingga kami boleh terus menguatkan, meneguhkan hati kami untuk terus memperhatikan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 27. Mazmur 27 ini judulnya Aman dalam Perlindungan Tuhan. Mazmur 27 ini ada beberapa jedah ayat pembagiannya, namun kita akan baca keseluruhannya. Dan ayat yang kita baca nanti yang jadi perenungan khusus bagi kita adalah ayat yang terakhir. Mari saya bacakan. Mazmur 27 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang membuat hati ini terus terhibur. Ya, selalu firman Tuhan datang menguatkan kita. Bagaimana dikatakan kita dapat aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu judul malam hari ini saya katakan tentang nantikanlah Tuhan. Ayat yang menjadi sorotan kita adalah ayat yang ke-14 dari Mazmur 27. Setelah Daud menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam kehidupannya, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, dia berharap lagi kepada Tuhan, dan dia mengakui lagi Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ayat yang ke-14 juga menjadi ayat perenungan kita. Dikatakan oleh Daud, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dalam kita menanti,
itu bukanlah suatu hal yang mudah. Menanti, menunggu adalah suatu pekerjaan yang tidak ringan. Namun kita perlu mengerti dari ayat-ayat yang telah kita baca, masalahnya adalah dengan hati. Bagaimana hati kita ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan, ketika begitu banyak menanti-nanti hal-hal yang kita harapkan. Terutama dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 katakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Demikianlah ayat ini dari Yesaya 26 ayat 3 seperti apa yang dituliskan oleh Daud, oleh Raja Daud. Di dalam ayat yang keberapa tadi ya, dikatakan hatiku, aku tetap percaya kepadamu. Sekalipun musuh, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang selalu menghibur kita, menolong kita untuk lebih memahami lagi bagaimana kita harus menjaga hati kita. Hati ini memang dituliskan juga penipu ya. Tapi kita harus percaya di dalam hati kita ada Tuhan. Ada tempat persembunyian. Sebagaimana dikatakan tadi dalam ayat-ayat yang telah kita baca. Kita selalu rindu kepada tempat kediaman Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Aku ingin menikmati kemurahan Tuhan. Menikmati bait-Nya Tuhan. Ketika kita ada selalu di hadapan Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Banyak kali pertolongan Tuhan datang. Banyak kali berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Tuhan kuatkan. Namun kita harus jadi kuat. Berdiri teguh, jangan goyah. Ketika harus terbang tinggi menghadapi segala tantangan peperangan yang datang. Sebagaimana yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Tuhan menjaga hati kita. Namun terlebih kita secara pribadi, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaannya. Sehingga ketika kita juga mengenakan selengkap senjata Allah, supaya kita dapat bertahan. Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang dapat kita pelajari. Namun perenungan kita malam hari ini dikatakan nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sosyanim, giat bersama. Bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, dengarlah doa ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.